Tebel bibir. Halo mendengar setia, selamat datang di episode spesial podcast kita. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang penerapan nilai berakhlak dari 5 tokoh inspiratif, baik dari Indonesia maupun dunia internasional. Dan tentu saja saya tidak sendirian. Ada 4 teman ngobrol saya nih yang siap berbagi cerita inspiratif. Halo semua. Hai. Nah, di sini ada Ignatius, Halo, ada teman-teman. Delta, Hai Kak Misel. ada Lucy, Hai guys. dan ada Rizna. Halo Kak Pisel, halo teman-teman. Halo. Halo. Dan tentu saja ada saya sendiri, Pisel. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Baik. Baik, 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 luar luar biasa. biasa. Luar biasa. Wah, semangat semua ya. Biar semua tambah semangat, bagaimana kalau kita memulai diskusi kita sore di kesempatan ini dengan yel-yel dulu coba ya. Ready? Go! Siapa kita? Latsar. Latsar Angkatan Satu. 1. Latsar Angkatan 1. Satu Satu visi visi membangun negeri. Latsar, 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 Latsar. pasti Pasti bisa. bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena semua sudah semangat, sebelum kita masuk ke topik utama, kita sama-sama ingin dengar dulu nih suara indah dari Kak Ignas nih. Boleh dong ceritain apa sih kepanjangan atau akronim dari berakhlak itu sendiri? Ya, terima kasih Kak Bisel. Berakhlak itu adalah akronim. Ber-nya itu berorientasi pelayanan, A-nya itu akuntabel, K-nya itu kompeten, H-nya itu harmonis, L-nya itu loyal, A-nya itu adaptif, K-nya itu kolaboratif. Oke, itu tadi nilai berakhlak. Sorry nih kalau suara saya putus-putus ya, maklum Jayapura sinyalnya. Nah, mungkin teman-teman bisa bisa kita masing-masing memberi pengertian dari tiap-tiap nilai berakhlak itu sendiri. Saya mulai dengan bagian ber, yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita sebagai ASN harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan prima. Artinya pelayanan kita dalam melayani masyarakat harus mendapat kepuasan masyarakat yang paling maksimal. Kemudian ada huruf A dan K. Huruf K, huruf A yaitu akuntabel. Jadi harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. K-nya kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian ada huruf H dan L. Nah, untuk huruf H-nya sendiri yaitu harmonis, di mana kita harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Untuk L-nya sendiri yaitu loyal, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan juga negara. Dan 2 huruf yang terakhir ada huruf A dan K, yaitu Jadi di dalam nilai berakhlak ada 2 huruf A dan 2 huruf K. Teman-teman jangan keliru ya nilai dari arti-arti dari itu. Eh, A sendiri ada adaptif, di mana adaptif sendiri merupakan pengertian dari berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi satu perubahan. Kemudian ada nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana kolaboratif sendiri memiliki arti yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Nah, kalau melihat pengertian dari tiap-tiap huruf di atas dan yang menyusun yang tersusun menjadi berakhlak itu, menurut teman-teman sendiri, apa sih tujuan seorang ASN itu dituntut harus memiliki nilai-nilai berakhlak? Menurut kalian kenapa tuh? Izin Kak Bisel, menurut saya sih ASN hidup kita harus belajar nilai berakhlak. Biar kita bekerja nggak asal-asalan. Kita tahu gimana caranya melayani masyarakat dengan baik. Kerja bareng tim tanpa ribut dan jaga kepercayaan orang. Kalau kita pegang nilai ini, kerjaan lebih bermanfaat dan orang juga bakal merasa dihargai. Itu sih menurut pendapat saya sih Kak Bisel. Oh, jadi kira-kira itu ya tujuan kenapa ASN itu harus mempelajari dan menghayati nilai-nilai berakhlak dan tentu saja mengimplementasikannya di tiap-tiap hari kerja ya.
Nah, setelah kita mendengar tadi penjelasan singkat tentang nilai-nilai berakhlak, saatnya kita akan masuk ke topik utama kita di kesempatan ini, yaitu mempelajari nilai-nilai berakhlak dari beberapa tokoh panutan kita. Yang pertama dari Pak Ignatius Jonan, tokoh pilihan saya ini. Beliau lahir 21 Juni 1963 dan dikenal sebagai Dirut PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Beliau ini sukses mereformasi layanan kereta api. Sebelum beliau memimpin, kereta api sering terlambat, kurang bersih, dan pelayanan kurang memuaskan. Yang hebatnya, Pak Jonan langsung turun ke lapangan, ikut naik kereta, ngobrol dengan penumpang, dan mencari solusi yang cepat. Nilai berakhlak yang terlihat jelas adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Ya, saya ingat banget tuh. Pas dulu waktu kuliah tuh, naik kereta. Telat 1 jam aja, biasa aja. Kita nggak ditinggal kereta. Sekarang, telat 5 menit aja, ya kita ditinggal kereta tuh. Nah, Pak Ignatius Jonan ini contoh nyata pemimpin yang mau terjun langsung. Selanjutnya ada Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela ini tokoh inspirasi saya karena Nelson Mandela itu lahir di Afrika Selatan tanggal 18 Juli 1918. Beliau ini simbol perjuangan melawan apartheid, sistem diskriminasi rasial yang sangat kejam. Mandela itu menghabiskan waktunya di penjara itu sekitar 27 tahun. Namun dia tetap teguh memperjuangkan perdamaian dan kesetaraan. Nah, nilai-nilai yang berakhlak beliau tanamkan di sini yang saya dapatkan itu yaitu berorientasi pada pelayanan, loyal, harmonis. Bayangkan aja, keluar dari penjara, beliau malah mengajak rekonsiliasi, bukannya balas dendam. Luar biasa. Untuk menerima hal itu, kita butuh hati yang cukup besar. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan Bapak Nelson Mandela ini relevan banget untuk kita nih ASN terutama dalam menjaga kerukunan di tempat kerja kita. Tokoh selanjutnya yang akan kita pelajari adalah Cut Nyak Dien. Cut Nyadin merupakan pahlawan perempuan dari Aceh yang lahir sekitar tahun 1848. Beliau memimpin perlawanan untuk melawan Belanda setelah suaminya yaitu Tengku Umar gugur dalam peperangan. Meskipun beliau sakit-sakitan, beliau tetap memimpin perjuangan sampai akhir. Di sini kita bisa mengambil nilai berakhlak yang sangat terlihat jelas, yaitu berorientasi pada pelayanan, loyal, dan kolaboratif. Wah, semangat juangnya menginspirasi banget ya Kak ya. Iya, betul sih. Cut Nyak Dien ini ngajarin kita banget untuk tetap setia pada tujuan walaupun ada rintangan. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari Malala Yousafzai. Nah, sekarang Malala Yousafzai, yaitu tokoh idola saya yang lahir 12 Juli 1997 tepatnya di Pakistan. Nah, beliau ini dikenal sebagai pejuang hak pendidikan untuk anak-anak, khususnya anak perempuan. Malala sendiri menuliskan blog untuk BBC yang menceritakan kehidupannya di bawah kekuasaan Taliban. Akibatnya apa? Malala ditembak oleh Taliban karena keberaniannya dalam bersuara. Namun Malala tetap berjuang. Nilai berakhlak yang ditunjukkan oleh Malala ini berorientasi pada pelayanan, pemberani, dan juga optimis. Luar biasa ya si Malala ini anak muda tapi mentalnya luar biasa kuat. Pesan yang relevan untuk ASN kita saat ini yaitu harus berani bersuara untuk kebenaran walaupun ada resikonya. Nah, sekarang tokoh terakhir yang akan kita pelajari adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan seorang mantan presiden yang lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan presiden ketiga Republik Indonesia dan Bapak Teknologi Indonesia. Habibie memiliki peran besar dalam pengembangan industri dirgantara Indonesia. Nilai berakhlak beliau yang dapat kita teladan sebagai ASN adalah kompeten, akuntabel, dan visioner. Beliau tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi meski banyak keterbatasan. Dan Bapak B.J. Habibie itu dengan kerendahan hati, meski prestasinya di luar negeri luar biasa, namun dia tetap mengabdi bersama negeri. Dan dia juga dikenal sebagai Mr. Crack di luar negeri. Nah, dari kelima tokoh tadi ada beberapa kesimpulan dan refleksi yang bisa kita ambil.
Kalau menurut saya, melihat sosok seorang Ignatius Jonan, saya belajar bahwa melayani itu harus langsung terjun ke lapangan, merasakan sendiri apa yang dirasakan masyarakat. Sebagai ASN, kita nggak boleh tuh hanya duduk-duduk di balik meja, tapi harus hadir di tengah-tengah orang yang kita layani. Nah, kalau saya dari Nelson Mandela nih, Nelson Mandela itu mengajarkan saya tentang kesabaran, loyalitas, dan menciptakan harmoni. Dalam pekerjaan kita sebagai ASN, kita harus menjaga kerukunan itu sangat penting. Apalagi kalau kita bekerja dalam tim dengan punya latar belakang agama, suku, budaya, dan warna kulit, dan sebagainya. Menurut saya dari kisah Cut Nyadin, saya belajar arti kesetiaan dan kolaborasi. Bahkan di saat situasi sulit sekalipun, di mana ASN juga harus tetap solid dan bekerja sama, walaupun ada tantangan dan keterbatasannya. Nah, untuk saya sendiri, Malala menginspirasi saya untuk berani bersuara demi kebenaran dengan hati yang optimis. Sebagai ASN, kita juga harus berani mengusulkan perubahan ataupun perbaikan demi pelayanan yang lebih baik ke depannya. Dari B.J. Habibie, saya belajar bahwa kompetensi, tanggung jawab, dan visi ke depan itu merupakan kunci kemajuan. Seorang ASN harus tetap mengasah diri, menjaga integritas, dan berpikir panjang. Nah, Nah, kalau kelima tokoh ini bisa memberi dampak besar untuk bangsanya, kita pun sebagai ASN bisa memberi kontribusi nyata, di mana mulai dari hal-hal kecil itu sendiri di tempat kerja kita. Jadi, mari terus berakhlak. Mari terus berakhlak. Akhlak. Mungkin sekian podcast dari kami. Sampai berjumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye. Bye.